Shalom, perkenalkan nama saya Angel Bari, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Dengan NIM 1.01.2021.0299 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Tri Juliani Renda, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Baik, tetapi sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia, mari kita ketahui dulu tentang pengertian periodisasi sejarah gereja Indonesia. Jadi, periodisasi sendiri dapat diartikan sebagai pembabakan suatu masa atau tingkat perkembangan masa di dalam sejarah. Dan sejarah gereja Indonesia adalah kisah tentang aktivitas misionaris dan respon orang-orang Nusantara terhadap panggilan Kristus melalui pemberitaan Injil oleh para misionaris. Jadi, periodisasi sejarah gereja Indonesia adalah pembagian waktu dan masa bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh Nusantara. Baik, sekarang kita masuk pada periodisasi sejarah gereja Indonesia. Jadi di wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja. Masing-masing gereja itu memiliki sejarah yang tersendiri. Sejarah masing-masing gereja itu berbeda karena adanya faktor adat, faktor kebudayaan, dan juga susunan masyarakat yang berbeda. Panggilan yang menjadi mula sebab timbulnya gereja-gereja itu berbeda-beda coraknya, dan juga faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan corak yang diberikan oleh gereja itu. Sejak tahun 1959 telah terbit beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja di tanah air. Para ahli dari dalam negeri maupun dari luar negeri telah menghasilkan sejumlah monografi baru mengenai gereja, daerah, dan nilai pokok-pokok tertentu. Dr. Muller dalam pembagian bukunya bertolak dari segi siapa yang datang mengabarkan Injil. Dengan demikian diperoleh periodisasi sebagai berikut. Pada tahun 1520 sampai 1605, zaman misi Katolik Roma. Pada tahun 1605 sampai 1800, zaman Zinding VOC. Pada tahun 1800 sampai 1940, zaman Zinding oleh lembaga-lembaga pekabaran Injil. Masa setelah 1940 sampai 50, lembaga-lembaga pekabaran Injil sendiri. Terhadap pembagian ini ada yang merasa keberatan karena menjadikan segi yang sebenarnya tidak begitu penting sebagai patokannya, sebab patokan itu dapat datang dari luar. Terhadap pembagian ini ada yang merasa keberatan karena menjadikan segi yang sebenarnya tidak begitu penting sebagai patokannya, sebab patokan itu datang dari luar kehidupan gereja itu sendiri. Lebih cocok kiranya kalau patokan itu diambil dari dalam, misalnya seperti perluasan gereja, organisasi atau ajaran gereja dan yang sebagainya. Kalau yang itu kita pakai sebagai titik tolak periodisasi, maka kita beroleh pembagian yang sama sekali lain, dan pembagian baru ini dapat membantu kita menggambarkan sejarah gereja lebih sesuai dengan sifat gereja yang hakiki. Tidaklah sulit untuk melihat bahwa sekitar tahun 1800 sejarah gereja di Indonesia memasuki suatu babak baru. Sebaliknya dapat ditanya mengapa tahun-tahun 1860-an dipandang sebagai garis pemisah yang baru. Hal itu tidak dilakukan sekedar untuk membagi bahan atas 2 jilid buku secara merata. Ada yang beranggapan bahwa masa 1800 sampai 1930-an
merupakan periode tersendiri, tetapi dapat dibagi atas dua babak. Tahun-tahun 1800 sampai 1860-an, 1860-an sampai 1930-an. Yang menentukan pembagian itu ialah beberapa pertimbangan serentak. Faktor perluasan, faktor pola pikir para selending, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejani. Faktor-faktor ini berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia dilihat dari kesatuan dalam sejarah gereja daerah tertentu, kadang-kadang faktor atau peristiwa-peristiwa lain yang lebih banyak menentukan sehingga dalam pasal yang bersangkutan batas waktu harus digeser. Penetapan periodisasi sejarah gereja Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pra-sejarah gereja Indonesia pada tahun 1645 sampai 1930. Ini dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, kedatangan kelompok Kristen Nestorian yang bertempat di Irak ke Sumatera yang terjadi antara tahun 1645 sampai 1500. Yang kedua, kedatangan gereja Katolik di Indonesia antara tahun 1511 sampai 1666. Yang ketiga, tersebarnya Kristen Protestan ke Indonesia antara tahun 1605 sampai 1910. Yang keempat, lahirnya gereja-gereja suku daerah gerakan Pentakosta di Indonesia. Periode yang kedua adalah sejarah gereja Indonesia tahun 1930 sampai sekarang. Babak ini dibagi menjadi beberapa periode lagi, yaitu yang pertama, gereja dan pergerakan nasionalisme pada tahun 1930 sampai 1941. Yang kedua, gereja di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang ketiga, gereja di masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Dan yang keempat, gereja yang bertumbuh atau tinggal landas pada tahun 1950 sampai sekarang. Baik, sekian penjelasan saya tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Terima kasih. Shalom.